Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Akasia? Alhamdulillah sehat. Mbak Ririn gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Akasia. Ini saya perkenalkan dulu ya, mungkin yang belum tahu Mbak Akasia ini adalah seorang mahasiswi masih kuliah di UIN Universitas Islam Negeri Surabaya atau UINSA ya. Oke, Mbak Akasia. Mbak Akasia ini di UINSA sekarang semester berapa? Semester ini naik semester 5. Yang pengen saya tanyakan itu ya, perjuangan Mbak Akasia untuk masuk di UINSA itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dulu ya, awal mula masuknya Mbak Akasia ini di UINSA itu kan tidak mulus ya. Mungkin buat orang-orang lain itu bukan sesuatu yang sulit atau ini adalah suatu hal yang mudah. Tapi saya tahu Mbak Akasia ini kan perjuangannya nggak mudah gitu. Dari segi kondisi Mbak Akasia seperti itu. Bisa diceritakan dari awal. Iya, itu tadi mengenai perjuangan saya untuk bisa kuliah memang tidak mudah. Pertama dari awal saya mendaftar di perguruan tinggi, mendaftar univ kan nggak langsung di UINSA. Pertama dulu setelah lulus ke UNESA dulu, itu SNMPTN nggak masuk. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja dulu setelah di Surabaya. Setelah setahun kemudian saya bekerja, saya mencoba untuk daftar di UNESA untuk mengikuti jalur bidik misi di SBMPTN, dan pada akhirnya kan saya nggak keterima lagi itu yang bidik misi. Itu saya akhirnya kan bingung, masa saya harus nggak kuliah gitu kan dengan saya tidak keterima di UNESA jalur bidik misi SBMPTN ini. Akhirnya itu saya memutuskan nyari informasi ke UINSA, dan ternyata di situ tinggal jalur terakhir, yaitu jalur mandiri. Yang saya lihat di situ pas jelas biayanya nggak sedikit, ya kan. Nah itu yang jadi pertimbangan besar saya juga, apakah saya lanjut atau enggak. Kan tentu itu harus melihat situasi keuangan saya sendiri gitu kan, posisinya. Nah setelah dari situ saya tidak langsung mendaftar, masih berpikir bagaimana saya bisa membayar kuliah itu jika saya nanti mendaftar gitu kan. Dan setelah saya pertimbangkan dan memang saya bicarakan dengan orang tua sendiri kan, kalau dari orang tua memang tidak bisa menyanggupi untuk bisa mengkuliahkan saya. Jadi kalaupun saya mau kuliah dan itu dengan biaya mandiri itu tadi, ya itu harus dengan hasil kerja saya gitu kan. Saya sendiri yang harus berpikir bagaimana nanti bisa membayar, uang dari mana gitu. Jadi pikiran saya ya kalau nggak ada, ya jalan satu-satunya dari pekerjaan saya itu kan. Ada akhirnya saya dari hasil pertimbangan saya akhirnya memutuskan untuk ya saya kuliah, dan melihat tabungan saya tadi, saya pikirkan untuk ya insya Allah ini bisa untuk beberapa semester ke depan gitu kan, dan untuk segala kebutuhannya. Artinya dari itu, walaupun meski tanpa kemungkinan untuk dibantu orang tua, dan berpikir gitu ya. Saya harus bisa bagaimana caranya untuk nanti ke depannya bisa membayar kuliah sendiri dengan hasil kerja saya gitu kan. Nah itu jadi harus dengan kuliah dan kerja. Artinya saya memutuskan untuk daftar dengan tabungan saya yang bekerja saat itu, ya kan. Nah, dalam 1 tahun itu alhamdulillah kan terkumpul untuk bisa 2 semester sebenarnya. Lalu setelah itu akhirnya diterima di UINSA, bayar
apakah ini kan Mbak Kasia melihat dari masuk di Winsa ini kan dari segi biaya itu kan dirasa kayak berat gitu ya. Apa nggak ada kayak usaha untuk cari beasiswa apa seperti itu? Ada nggak usaha sedikit beberapa usaha atau usaha apa yang sudah dilalui supaya supaya saya nggak bayar segini nih, supaya ringan. Apa sih, ada beasiswa apa aja yang diusahain? Nah, itu untuk masalah beasiswa sendiri, tentu itu sudah menjadi salah satu pikiran saya, salah satu jalan alternatif yang bisa menolong saya kan di dalam situasi saat ini gitu kan. Mencari beasiswa mungkin bisa memudahkan saya dalam membiayai kuliah. Saya ada beberapa mengusahakan berada di beasiswa ini, beasiswa ini, beasiswa ini. Namun sampai sejauh ini memang belum ada beasiswa yang saya terima. Sebelum Mbak Akasia ini daftar di jalur mandiri, beasiswa apa aja yang sudah dilamar atau sudah di-apply? Sebenarnya ada 2 sih. Jadi saya bidik misi sama di luar kampus, salah satu beasiswa di luar kampus. Yang itu belum diterima, tidak diterima. Ya, dari beasiswa kan sudah tidak diterima ya melalui jalur misi atau yang di luar kampus itu tidak membantahkan semangat Mbak Akasia untuk kuliah kan. Pada akhirnya kan kuliah walaupun mungkin dirasa secara pembayaran itu berat gitu. Terus apa sih yang mendasari Mbak Akasia itu untuk lanjut kuliah seperti itu? Gini, jadi kalau masalah soal bidik misi sebenarnya itu bukan saya jadikan untuk satu-satunya jalan, tapi salah satu jalan. Toh kalau misalkan itu bukan menjadi jalan saya, masih banyak jalan yang lain. Mungkin dari situ dengan saya tidak diterima di beasiswa, maksudnya di gini, jadi mungkin kamu tuh masih mampu membiayai kuliah kamu dari kerja kamu, mungkin maksudnya Allah itu kayak gitu. Mungkin ya jalan untuk bayar biaya kamu ya dari hasil kerja gitu kan. Jadi dengan saya tidak diterima di beasiswa, itu membuat saya untuk semakin semangat bekerja. Untuk apa? Ya untuk menabung, untuk membiayai kuliah saya, karena itu adalah mungkin yang sudah dijadikan untuk jalan saya membayar kuliah. Tadi kan Mbak Kasia bilang bahwasanya orang tua itu tidak menjamin bahwasanya mampu untuk membayar kuliah kan. Dari situ Mbak Kasia kan belum patah semangat, masih terus seperti itu kan. Dengan adanya adanya tabungan itu tadi ya. Nah, ini kan nanti ini kan sudah semester 5 ya kan, sudah berjalan semester 5. Bagaimana sih apa sanggup di beberapa semester ini sanggup membiayai kuliah itu? Untuk masalah sanggup apa tidaknya, tentu saya sebagai manusia biasa tidak bisa memastikan apakah saya sanggup. Tapi yang bisa saya pastikan adalah saya bisa yakin untuk terus berusaha, bekerja, bagaimana bisa mengumpulkan biaya untuk kuliah saya dan untuk terus belajar seperti itu. Nah, dengan begitu, dengan berjalannya waktu, insya Allah kalau semuanya berjalan dengan baik, bekerjanya lancar, menabungnya lancar, belajarnya lancar, insya Allah semua bisa selesai dengan baik sampai wisuda nanti. Seperti itu. Jadi modalnya ya itu tadi, usaha yang kerja keras itu tadi. Ya. Di tengah berjalannya kayak udah semester 1, semester 2, upaya apa aja yang dilakukan Mbak Kasia itu untuk tetap lanjut kuliah? Ya itu tadi, saya selalu berusaha untuk menstabilkan penghasilan setiap bulannya. Bagaimana dengan penghasilan itu nanti di waktu pembayaran semester itu ada terkumpul. Dan toh suatu ketika jika hasil dari kerjaan saya ternyata nggak cukup, pernah itu
saya mencoba untuk melamar di pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan yang lainnya yang menurut saya biayanya bisa lebih mencukupi untuk membayar kuliah. Jadi dulu pertama saya kerja di sebuah butik di Surabaya. Itu sampai saya semester 3 sampai pertengahan semester 4. Setelah itu lagi masa down-downnya penghasilan saya, pekerjaan saya, dan saat itu saya kayak merasa bingung bagaimana nanti saya bisa membayar kuliah jika saya tidak ada penghasilan sama sekali dan saya juga tidak ada beasiswa, juga tidak terjamin atau tidak bisa mengandalkan biaya dari orang tua saya. Jadi saya tuh berpikir keras bagaimana ini bisa biaya ini bisa terkumpul, biaya untuk sehari-hari dan biaya untuk bayar kuliah di semester berikutnya. Akhirnya saya untuk mencari info tentang kerjaan-kerjaan di luar sana di Surabaya tentunya, dan akhirnya saya diterima di suatu perusahaan, di suatu PT ya. Kontrak berapa bulan itu menjadi salah satu usaha saya untuk bagaimana bisa mengumpulkan uang untuk membayar semester berikutnya, dan akhirnya alhamdulillah saya diterima di tempat kerja saya yang baru itu kan. Bahkan saya pernah nggak sih meminta keringanan kepada pihak kampus untuk membayar setiap ini? Pernah itu dulu di pas waktu saya mau masuk semester 3 dan saat itu kondisi keuangan memang sedang turun. Saya nggak tahu itu ada sedikit kendala memang. Penghasilan saya menurun, keuangan pemasukan juga ada sedikit masalah. Akhirnya tiba saat untuk bayar kuliah kan saya nggak ada, maksudnya ya kurang banyak gitu kan. Akhirnya saat itu saya melakukan beberapa pengajuan untuk keringanan di fakultas, dan akhirnya itu saya di ACC gitu kan, mendapat keringanan separuh biayanya gitu. Akhirnya pada saat itu yang saya mau cuti itu nggak jadi tetap lanjut dengan adanya keringanan itu tadi. Mbak Kasia ini dapat beasiswa dari kampus, bukan beasiswa ya, kayak keringanan itu di semester 3 karena mengajukan cuti, akhirnya dapat keringanan gitu ya. Iya, hampir saya mau mengajukan cuti itu tadi, itu diberatkan sama pihak fakultasnya. Kenapa aku harus cuti? Dan akhirnya saya kan terus terang masalah biaya, dan itu tadi akhirnya diberikan keringanan untuk saya bisa lanjut. Soalnya pihak fakultas sendiri menyayangkan kalau ada mahasiswanya yang cuti, dan itu hanya karena masalah biaya seperti itu. Ya, itu untuk semester 3. Nah, untuk semester 4-nya Mbak Kasia dapat keringanan lagi atau enggak? Nah, itu di saat mau memasuki semester 4, pada saat itu di saat mau memasuki semester 4, pada saat itu terdapat suatu kendala lagi, di mana dalam masa-masa itu pekerjaan saya sendiri sedang mengalami ketidakstabilan, sehingga mempengaruhi penghasilan saya kan. Jadi tidak mencukupi untuk memenuhi biaya saya di memasuki semester 4 itu tadi. Pada akhirnya karena saya bingung sekali dan juga tidak mau merepotkan siapapun, karena setelah saya pikir ini nggak ada biaya, masa saya mau hutang-hutang gitu kan. Saya juga akhirnya saya mau itu kepikiran cuti lagi untuk yang kedua kalinya. Itu di semester berapa sih? Akhirnya saya itu waktu mau semester 4. Semester 4 mau itu masuk ke semester 4 saya lagi gitu ya. Kepikiran untuk cuti lagi.
Terus akhirnya kan diberatkan lagi itu sama fakultas. Kenapa? Ternyata masalah ekonomi lagi gitu kan. Akhirnya saya disuruh mengajukan lagi keringanan ke fakultas itu tadi. Dan setelah beberapa rangkaian yang panjang, di hari terakhir waktu pembayaran UKT itu tanggalnya, saya dan itu keluarlah keputusannya bahwa saya tuh diterima pengajuannya um, dengan nominal bantuan yang tidak seberapa gitu, masih jauh dari jumlah biaya saya gitu kan. Jadi saya pikir dengan biaya seperti itu dan selebihnya saya harus menambah lagi, tentu saya tidak mampu. Saya pikir saya tidak mampu. Bagaimana saya bisa menambahi dari mana gitu kan. Akhirnya untuk dengan keputusan yang panjang, besoknya saya ke fakultas lagi, itu dengan berat hati bantuannya saya kembalikan lagi ke fakultas dan saya memutuskan untuk cuti kuliah saja. Uangnya, biayanya sana itu masih belum cukup gitu kan? Iya, makanya itu kan saya itu mempertimbangkan. Kalau saya menerima, berarti saya harus bisa mencari selebihnya itu dari mana. Oh gitu. Oke, setelah itu untuk semester 4 ini kan, setelah itu bagaimana untuk melanjutkan semester 4 ini ya? UKT-nya itu dari mana? Nah, akhirnya kan saya kembalikan itu bantuannya karena kan jauh sekali dari nominal biaya saya. Saya memutuskan untuk cuti dulu selama 1 semester. Terus akhirnya ya berhasil saya mengajukan cuti tadi dan dalam masa-masa semester 4 itu saya gunakan untuk mencari pekerjaan yang baru dan benar-benar mengumpulkan biaya dana untuk melanjutkan ke semester berikutnya. Jadi semester 4 itu juga. Dan tibalah sekarang mau ke semester 5 ya. Insya Allah kalau mau masuk semester 5 ini, insya Allah saya akan melanjutkan masuk lagi. Jadi di semester 4 ini ya, saya tanya, semester 4 itu kan cuti. Nah, cuti ini otomatis Mbak Apresia kerja untuk mengumpulkan uang untuk semester berikutnya, ya kan? Nah, itu bekerja di mana? Itu di pekerjaan saya yang baru, di suatu PT di Surabaya. Boleh tahu ini di apa ya, kayak di makanan atau apa, atau supermarket? Nggak jangan sebut nama aja. Iya. Supermarket kayak gitu. Lebih ke bidang makanan. Itu pekerjanya berapa bulan? Itu punya masa kontrak selama 4 bulan sebenarnya. Ya. Tetapi saya masuknya kan di bulan Maret, terus April sama Mei. Nah, setelah dapat 3 bulan itu, saat menjelang hari raya, saya kan pulang ke kampung halaman saya. Nah, setelah itu kan masih parah-parahnya masa pandemi virus COVID ini kan, COVID-19, dan saya posisi di kampung halaman saya di Jombang. Nah, untuk kembali lagi melanjutkan kerja saya di Surabaya, padahal itu masih ada kontrak 1 bulan lagi, di bulan Juni, saya memutuskan untuk tidak kembali ke Surabaya dan tidak melanjutkannya. Jadi seperti itu. Jadi yang saya sempatkan pekerjaan saya di Surabaya itu hanya 3 bulan kontraknya saja. Nah, selebihnya itu setelah Lebaran saya masih menyibukkan diri di rumah untuk menerima beberapa orderan baju. Jadi masih menjahit di rumah gitu. Jadi dimanapun
Bahkan saya tetap bekerja ya, mengumpulkan uang untuk kuliah gitu ya. Semangat ya. Iya. Iya, Ya, pokoknya apapun yang bisa diusahakan ya, saya diusahakan usahakan. gitu ya. Ya, yang itu tadi, saya tidak sama sekali tidak bisa memastikan Hmm. apakah bisa menyelesaikan apa enggak. Hmm. Yang bisa saya lakukan adalah saya terus usaha. Insya Allah kalau usahanya terus lancar-lancar dan apa nggak mandek gitu istilahnya ya. Insya Allah nanti selesai dengan sendirinya. Amin. Ini semester 5 sudah daftar apa belum? Belum, ini masih panjang kok waktunya gitu kan. Jadi Oh, belum sempat untuk mengurus. semester 5 ini kapan terakhir? Sekarang sudah Agustus. Ya, jadi untuk waktu registrasinya Hmm. itu sampai tanggal 7 7 Agustus. Agustus. 7 Agustus. Ini rencananya masih terus kuliah, melanjutkan semester 5 atau cuti lagi? Iya, insya Allah kalau tidak ada kendala ya saya lanjutkan. Lanjutkan kuliah, tetap semangat gitu ya. Nah, Mbak Iya, Akasia, lanjutkan kuliah dan tetap semangat. Mbak Akasia ini kan kayak semangat walaupun dengan keterbatasan biaya gitu kan, dan juga tidak mendapatkan bantuan dari siapapun gitu kan. Nah, apa sih yang membuat semangat untuk pengen lanjut kuliah? Ya, itu sih. Kalau apa yang membuat semangat untuk lanjut kuliah? Karena saya suka belajar. Saya suka belajar. Dari dulu saya memang ingin sekali mencicipi bangku kuliah gitu kan. Karena bagi saya itu ilmu penting sekali. Bukan karena untuk apa, tujuan apa ya, untuk menjadi apa, untuk bekerja sebagai apa, saya menuntut ilmu. Tapi bagaimana dengan ilmu itu kita bisa menjadi orang yang lebih terbuka wawasannya, bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mengasah pola pikir dan apalagi bisa menebar kebermanfaat kepada yang lainnya. Itu jadi saya lebih mencintai kepada ilmunya itu sih yang bisa membuat saya semangat. Tapi sebenarnya cita-citanya apa sih? Semua orang kan punya cita-cita, oh aku pengen jadi ini, pengen jadi dosen, pengen jadi pengen jadi apa ya, pengen jadi dokter, itu pengen jadi apa, pengen jadi guru, sebenarnya pengen jadi apa? Saya pengen jadi apa? Ini di luar apa ya? Di luar ambisi saya dalam kuliah ya. Ini Ya, memang pikiran saya yang rencana nantinya mau kemana, mau jadi apa. Ya, salah satunya ya untuk mengajar, untuk jadi guru, mengajar, untuk jadi guru. mengamalkan ilmu. Terus juga rencananya kan saya dulu kan sebelum kuliah kan di SMK Busana. Oh ya. Yaitu sambil mengajar itu mau buka usaha bidang busana. Ya. Sambil mengajar, nanti cita-citanya gini ya, ngajar sambil mengajar, sampean Mbak Akasia itu buka usaha di bidang busana gitu kan, nanti cita-citanya seperti itu. Jadi di luar mengajar, di luar rumah mengajar, di dalam rumah menjahit. Oh, gitu. Bagus, bagus. Gitu. Jadi ada kegiatan di luar dan di dalam. Semangat, semangat. Ya. Ya. Nah, apa sih yang apa ya yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang sama yang supaya semangat gitu walaupun di dalam keterbatasan itu gitu. Jadi untuk adik-adik, teman-teman yang baik yang mau daftar kuliah atau yang sedang menjalani masa perkuliahan, tetap semangat, jangan pernah menyerah.
kita itu bisa kuliah pasti dengan jalannya masing-masing. Yang pasti itu sudah yang terbaik untuk kita, baik itu dari beasiswa atau dari hasil kerja kita sendiri. Itu tetap semangat dan jalani semua dengan ikhlas, selesaikan dengan baik, belajar dengan tekun. Insya Allah nanti jadi orang yang sukses sebagaimana usahanya, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, sip, bagus, semangat buat Mbak Akasia gitu ya. Ya, Oke. terima kasih. Semangat juga Mbak Ririn ya. Kan sekarang sedang menggeluti jadi kepenulisan gitu ya. Oh iya dong, oh ya, nggak tahu ya, tahu. Iya dong, kan saya kenal dengan Mbak Ririn. Oh iya iya iya. Ya makasih. Semoga intinya Iya, apa ya? Pokoknya intinya dalam hidup itu kita bergerak aja, berusaha yang semampu kita, semaksimal mungkin gitu kan. semampu kita. Masalah Bagaimana? masalah nanti hasilnya ya kita serahkan sama Allah gitu aja. Ya kan? Iya, Iya nggak sih? iya, kita memang tidak tahu eh, apa jalan kita di depan, apa takdir kita di depan. Tapi yang kita tahu dan kita yakin adalah usaha apa yang bisa kita lakukan lagi dan lagi dan lagi. Yang nanti itu bisa menyampaikan kita pada tujuan kita dengan sendirinya. Ya. Oke, makasih Mbak Akasia ya atas inspirasinya gitu untuk tetap semangat, untuk tetap Yes, usaha gitu ya. Buat teman-teman yang nonton video ini. ya, Ya semoga menjadi semangat juga buat teman-teman untuk tidak menyerah gitu kan. Untuk tidak menyerah pada keadaan gitu. amin. Walaupun dengan Ya, tentatif-tentatif yang penting nanti sampai pada tujuan. sampai pada tujuan. Tujuan Ya, orang itu kan mau ke tempat tujuan itu kan beda-beda, jalannya juga beda-beda. Terus ada yang naik sepeda, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik pesawat gitu kan, beda-beda. Yang penting tujuannya itu jelas gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Kasih ya iya. atas inspirasinya. Ya, Makasih. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.